Halo BDGers. Informasi penyitaan harta kekayaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian oleh KPK belum lama ini viral di sejumlah media sosial. Kendati sudah dinyatakan sebagai kabar yang tak benar oleh KPK, namun publik dan utamanya netizen tanah air menolak lupa dan terus saja mengungkit deretan rumor tak sedap, terutama soal buku merah. Yuk kepoin doi dengan menonton video ini sampai habis. Tito Karnavian atau Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Detrandes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA PhD lahir pada 26 Oktober 1964 di Palembang. Tito merupakan anak kedua dari Ahmad Soleh, seorang wartawan dan pendiri perusahaan koran di Palembang pada medio 1960-an. Dari almarhum Ahmad, Tito kemudian mendapatkan didikan kedisiplinan dan visi belajar yang baik. Dilansir dari Tempo.co, Ibu Tito Kordia Ahmad mengatakan sebelum pindah rumah mengikuti ayahnya ke Jalan Sambu, Tito kecil sempat tinggal di Jalan Pangeran Sidoing Kenayan atau kawasan Tangga Buntung. Di rumah di Jalan Pangeran Sidoing Kenayan itu tempat Tito dilahirkan. Di daerah itu Tito sekolah hingga kelas 3 sekolah dasar. Ia kemudian menamatkan sekolah dasar di SD Saverius 4. Kemudian Tito melanjutkan sekolahnya di SMP Saverius 2 dan SMA Negeri 2 Palembang. Lulus pada 1983, Tito menunjukkan kecakapannya. Dia yang mengikuti banyak seleksi pendidikan tinggi masing-masing kedokteran Universitas Sriwijaya, hubungan internasional di UGM, Akademi Kepolisian dan juga STAN. Hasilnya mengejutkan, Tito lulus pada 4 seleksi tersebut. Kala itu kendati sang ibu meminta Tito mengikuti pendidikan kedokteran di Universitas Sriwijaya, namun nyatanya Tito memilih untuk mengikuti pendidikan kepolisian dan pada akhirnya menjadi lulusan terbaik tahun 1987 dan menerima penghargaan Adi Makayasa. Selanjutnya, Tito yang terbiasa dalam urusan pendidikan kemudian melanjutkan pendidikannya secara bertahap hingga meraih PhD tahun 2013 lalu. Akademi Kepolisian 1987 penerima bintang Adi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik. Master of Arts in Police Studies University of Exeter UK 1993. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian penerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan PT IKA terbaik. Royal New Zealand Air Force Command and State College, Auckland, New Zealand SESCO 1998. Bachelor of Arts in Strategic Studies, BC University New Zealand 1998. Sespimpol Lembang 2000, Lemhanas RI PPSA 17 2011 penerima bintang Seroja sebagai peserta Lemhanas terbaik. PhD in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamic Radicalizations at S. Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. Diduga karena catatan pendidikannya yang cemerlang, Tito termasuk seorang polisi yang mendapat banyak kemudahan dalam jabatan dan karirnya di Kepolisian Republik Indonesia. Setelah lulus Akpol dan mendapat pangkat perwira Ibtu, Tito tak butuh waktu lama untuk mendapat kepercayaan sebagai Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat tahun 1987. Kemudian naik sebagai Wakapolres 1991 dan kemudian Kapolres di wilayah Polda Metro Jaya 1996-1997. Setelahnya dia lantas mendapat banyak tempat di kepolisian daerah hingga tahun 2005 mulai ditempatkan pada bidang khusus anti-teror. Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, Wakapolsek Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya, Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulsel, Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya, Kadin 88 Anti Teror Polda Metro Jaya, Kasubden Intelijen Densus 88 AT Barreskrim Polri, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lalu kemudian mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari 3 melati yakni Kombes Pol naik menjadi seorang Jenderal Bintang 1, Brigjen Pol usai dirinya diangkat menggantikan Brigjen Pol Saud Usman Nasution 24 November 2009 sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sejak saat itu, dia kemudian menjelma menjadi Jenderal Polisi dengan karir mentereng. Setidaknya setelah naik pangkat sebagai Jenderal Bintang 2, Tito tahun 2012 sampai 2016 sudah menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.
Kapolda Papua 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014. Atrena Polri 16 Juli 2014 hingga 12 Juni 2015. Kapolda Metro Jaya 12 Juni 2015 hingga 16 Maret 2016. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 16 Maret 2016 hingga 13 Juli 2016. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 hingga 22 Oktober 2019. Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju 23 Oktober 2019 hingga sekarang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AD Interim 4 Juli 2022 hingga 15 Juli 2022. Karirnya pun semakin melejit. Pengalaman dan kontribusinya pada Densus 88 dan BNPT tahun 2005 sampai 2012 membuat dirinya pada Maret 2016 diangkat sebagai Kepala BNPT. Tak hanya itu, baru beberapa bulan menjabat pada tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR RI yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016. Tak hanya itu saja, usai sejumlah isu menerpanya, dia kemudian dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024. Tito yang acap kali mendapat perhatian lingkaran kekuasaan Jokowi nampaknya turut terkena isu tak sedap. Seperti yang disampaikan di awal video, Tito pada 2019 lalu saat masih menjabat sebagai Kapolri. Dirinya sempat diterpa isu tak sedap. Dia ditengarai menjadi salah satu pejabat yang keciprat dana transfer dari seorang tersangka kasus korupsi Basuki Hariman senilai 7,2 miliar rupiah. Hal itu terkuak berdasarkan hasil investigasi Indonesia Leaks. Tito memang saat itu membawa misi dari Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Berdasarkan laporan Kompas.com, kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan juga terhubung dengan kasus buku merah. Namun tak kunjung selesai dan diwarnai banyak drama hingga kemudian Tito dipaksa mundur. Presiden Jokowi keburu menariknya sebagai Menteri Dalam Negeri dan memaksanya pensiun lebih cepat. Tak hanya itu, belum lama ini setelah kasus polisi tembak polisi mencuat pertengahan 2022 ini, nama Tito juga kembali diisukan dengan Verdi Sambo si Kaisar judi online. Nama Tito kembali disebut-sebut usai saat kasus Merah Putih bentukannya dihubungkan dengan kegiatan konsorsium judi 303 dan menjadi semakin heboh usai dirinya turut disinggung oleh hacker asing Bjorka.